Kelihatan nggak itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan kepada kita semua. Anugerah keberkahan itu pasti lantaran ketulusan hati kita untuk menyambut pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketulusan hati kita ini tetap akan mengundang datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengurungkan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjamin bahwa kita semua akan diberikan husnul khatimah saat Allah memanggil kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada satu hadis dari Bukhari Muslim. Ini menarik sekali untuk kita paparkan sebagai bentuk betapa keikhlasan kita itu, ketulusan kita itu akan menjamin pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa yang kita panjatkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kisah kepada kita. Dulu kata Rasulullah, ada 3 orang dari kalangan Yahudi melakukan suatu perjalanan hingga suatu saat ketika terjadi hujan lebat, ketiganya kemudian berusaha untuk mencari tempat berlindung dan didapati sebuah gua. Di atas sebuah gua mereka masuk ke dalam. Nah, dari saking derasnya hujan hingga kemudian hujan itu mengikis tanah, hingga gua di mana mereka tinggal itu tertutup oleh sebuah batu besar yang menutupi lubang itu hingga mereka nggak bisa keluar. Mungkin tidak tertutup secara keseluruhan, ada celah lah, hingga mereka masih bisa sirkulasi udara juga masih bisa masuk. Kemudian dalam kondisi bingung kalau semacam itu, tentu kalau kita pun juga sama ya. Dalam kondisi semacam itu kita mungkin akan mengkak, kita akan lompat ini segala macam. Tapi 3 Yahudi tidak. Jadi mereka duduk tafakkur semua, berhadapan-hadapan, ketiga-tiganya berkata, apa yang harus kita lakukan nih agar kita bisa keluar dari tempat ini? Kemudian semua terpekul. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, setiap kita mungkin harus menyebutkan amalan paling baik yang kita lakukan semasa hidup kita. Insya Allah ini akan mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan kita dari tempat ini. Oh iya. Tapi kira-kira amalan apa yang paling ikhlas kita lakukan? Ya udah kita ini aja dulu. Kita sama-sama berpikir, coba cari amalan yang paling baik yang kita lakukan, yang paling ikhlas kita lakukan, yang paling tulus yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya 3-tiganya diam semua. Udah dapat? Oke. Mulai dari kamu. Sebagai yang usul. Oh iya, Allahumma ya Allah. Jadi langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu. Ini yang kita katakan kepada bapak ibu, bahwa kita menghadap kepada Allah itu harus hati, nggak bisa hanya badan, harus hati. Jadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah. Saya punya 2 orang tua. Hamba setiap pagi punya kebiasaan untuk keluar dulu dari rumah untuk mencari kayu bakar. Nah nanti setelah kami pulang agak siang itu, saya memerahkan susu, kemudian kami serahkan kepada mereka untuk diminum pertama kali sebelum hamba, istri hamba dan anak-anak hamba. Entah kenapa ya Allah, suatu hari saya berangkat ke hutan. Lama sekali saya pulang, terlampau jauh dan ketika itu kami sulit untuk mendapatkan kayu
Hingga kemudian ketika saya pulang ke rumah sudah sore. Hari sudah mulai gelap. Tapi seperti kebiasaan hamba, ya Allah, hamba tetap memerahkan susu untuk orang tua hamba. Saya uluk salam, masuk, saya dapatin orang tua hamba masih ada, masih terjaga. Kami perahkan susu. Nah, setelah kami perahkan susu, kami masuk ke dalam, ternyata orang tuaku sudah tidur. Dan saya selalu menunggu. Saya menunggu agar ini tidak diberikan kepada siapapun sebelum keduanya minum. Padahal ya Allah, anak kami pada malam itu, anak kami menangis kencang sepanjang malam minta susu itu. Istri hamba pun juga sama, udahlah kasih lah ya. Anak mau nangis, orang tua mau tidur nanti perahin lagi. Tapi hamba berkata kepada istri hamba bahwasanya, enggak, aku tidak akan pernah kasih sebelum ibuku dan ayahku minum. Dan ternyata ayah dan ibu hamba bangunnya di pagi hari, dan itu kami berikan kepada anak, kepada orang tua hamba. Kalau misalnya apa yang hamba perbuat untuk hamba ini, untuk orang tua hamba ini merupakan amalan yang paling baik dalam perhitungan Engkau ya Allah, tolong bukakan batu itu hingga bisa bergeser dan bisa keluar. Jadi setelah saya berdoa, batu itu bergeser sedikit, tapi nggak membuat mereka bisa untuk keluar. Batunya geser, tapi kita nggak bisa keluar. Ya udah, giliran kamu yang kedua kemudian. Nanti kita ulas ya masing-masing. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ya Allah, hamba ya Allah memiliki seorang karyawan, yang karyawan itu sempat bekerja hanya 1 bulan di tempat hamba. Entah karena persoalan apa, kemudian si karyawan tadi keluar meninggalkan hamba dan belum sempat untuk mengambil gajinya. Dan hamba tidak mau mentolongi orang ini. Jadi gajinya itu kemudian hamba belikan 2 ekor kambing jantan dan betina. Seiring dengan berjalannya waktu, ya Allah, ini kambing beranak pinak hingga sedemikian banyak. Tiba-tiba karyawanku datang. Mereka datang ke tempat hamba dan menyatakan bahwa Tuhan, hamba ingin untuk mengambil bayaran yang belum sempat hamba ambil di masa lalu. Kemudian saya berkata kepada karyawan tadi, itu semua kambing-kambing yang ada di situ, itu milik kamu. Jadi karyawan hamba pernah sedemikian kaget, gak mungkin Tuhan, bayaran hamba tuh gak mungkin bisa untuk membelikan kambing sebanyak ini. Kemudian hamba ceritakan bahwa gajimu yang gak sempat engkau ambil itu, aku berikan 2 ekor kambing dan beranak pinak. Dan sekarang gajimu itu adalah itu. Dan karyawanku ini ya Allah mau ngambil semua kambing-kambing itu, gak ada satu sisa pun. Tapi ya kami gak apa-apa karena memang hanya dia. Kalau memang ini ya Allah merupakan perbuatan baik dan yang paling tulus dalam perhitungan Engkau ya Allah, tolong bukakan batu ini. Geser lagi batu tadi. Jadi 3 orang sahabat ini melihat batunya geser, ayo coba kita keluar. Ternyata batu bergeser, tidak membuat ketiga-tiganya bisa untuk keluar dari situ. Ya sudah, sekarang tinggal 1. Kemudian laki-laki yang ketiga menyatakan, Allahumma ya Allah, saya memiliki ponakan cantik banget ya Allah. Cantik, dan aku ingin banget untuk kemudian menikahi ponakan saya tadi. Tapi itu kan nggak boleh. Saya selalu menyatakan ketertarikan saya, tapi selalu ditolak. Hingga kemudian saya selalu mencari cara gimana caranya agar ponakan saya tergantung kepada saya, hingga dia mau nggak mau harus menyerahkan kehormatannya kepada saya. Akhirnya ada jalan, yakni orang tuanya memiliki kesulitan keuangan, kami bantu. Hingga pada saat tertentu ternyata nggak bisa bayar, saya syaratkan kepadanya untuk kemudian dia mau dinikahi oleh saya. Nah, ponakan saya itu Allahumma ya Allah dengan sukarela untuk menyerahkannya.
Tapi ketika hamba hampir saja untuk menodai dia, ponakan saya berkata, wahai pamanku, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini merupakan sebuah perbuatan dosa. Dan peringatan itu, wahai Tuhan, ternyata membuat saya sadar hingga kemudian saya berhenti untuk melakukan itu dan saya bebaskan dia untuk semua hutang. Allahumma ya Allah, apabila semua apa yang hamba lakukan terhadap ponakan hamba tadi merupakan amalan yang paling tulus dan paling baik untuk hamba pada kesempatan kali ini, tolong ya Allah bukakan tabung itu. Ternyata betul terbuka dan ketiga-tiganya sujud syukur kemudian keluar dari tempat itu. Kisah yang pertama, Bapak Ibu sekalian berbahagia, mengisahkan tentang ketulusan untuk merawat, untuk melayani kedua orang tua kita. Memang kalau misalnya kita mencoba untuk mempertimbangkan, untuk melihat secara lebih jauh, nggak ada seorang pun di antara orang tua kita yang berhitung bahwasanya oh nanti kalau misalnya kamu udah gede kamu begini ya, nggak ada jelas. Semuanya mereka dengan tulus. Bahkan orang tua kita pun kebanyakan tidak ada yang kemudian menyatakan bahwa anak-anaknya besar, tumbuh besar, menjadi orang terhormat lantaran mereka. Nggak ada. Rata-rata mereka cuma menyatakan bahwa semua ini karena kehendak Allah Subhanahu, dan nggak ada seorang pun yang itu. Toh sekalipun mungkin kebalikan dari anak, kita nggak pernah ngerti. Jadi pelajaran dari si Yahudi yang pertama tadi, Bapak Ibu, dia sangat mengagungkan dan menghormati kedua orang tuanya. Jadi dijadikannya sebagai yang pertama karena melihat kepada lantaran mereka lahir, terus pengayoman mereka, yang bagaimana mereka itu dengan tulus dan ikhlas, yang mereka itu bersedia untuk merawat kita, bangun di waktu malam juga sama. Nggak ada yang mereka harapkan sama sekali. Yang diharapkan cuma apa? Doa. Makanya dulu pernah kita sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian bahwa tolok ukur dari kebahagiaan dan keberhasilan orang tua terhadap kita itu terletak kepada apakah kita masih menyebut nama-nama mereka dalam doa-doa kita. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya anak-anak kita menyebut nama kita dalam doa-doanya, menyebut dengan terang, dengan lugas, berarti disitulah ya, nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada satupun nilai kecuali itu. Orang tua kita, Bapak Ibu, kalau misalnya saya boleh untuk bercerita ya, akan terasa lain memang ketika kita pulang ke kampung kita mendapati orang tua kita masih ada dengan ketika dia sudah tidak ada. Saya pernah kehilangan ibu. Memang miris gitu. Jadi ketika kemudian orang tua kita tidak ada, kita akan kehilangan paling tidak lambaian tangan lah. Yang ketika beliau masih hidup kita anggap biasa aja. Ayah, nih, cium tangan ibu. Ibu lebay banget kan karena kita seperti itu. Tapi enggak. Hanya lambaian tangan. Kadang kita selalu berhitung apa yang bisa saya bawa di rumah. Bawa ini. Kita percaya tidak bahwa yang dibawakan oleh beliau itu kepada kita nilainya lebih banyak dari apa yang kita bawakan untuk mereka. Bahkan boleh jadi yang dibawakan untuk kita dimasukkan lagi ke dalam bawaan kita. Ini subhanallah ya. Ketika kemudian ketemu dengan bapak saya ngomong ketika saya pulang ke situ, apa kata dia? Ya, oleh-oleh kamu beli sendiri, cari sendiri. Ya gini ibumu kalau udah nggak ada. La haula wala quwwata. Tapi itu iman. Makanya setiap kita harus menghormati mereka dan mengutamakan mereka. Memang sebuah kesalahan besar
ketika ada orang tua itu telepon anaknya dan berkata, "Nak, ibu sakit." Kemudian kita menyatakan, "Ya udah Bu, ke rumah sakit aja. Nanti berapa biaya Bu? Aku kirim." Itu merupakan sebuah kesalahan besar. Kita pernah berpikir bahwasannya ketika ibu kita sakit, ayah kita sakit, kirim uang selesai. Kita kadang-kadang setengah ngomelin juga. Ya Allah, timbang pusing, ke rumah sakit kenapa? Itu sering yang kita katakan. Padahal kalau kita runut ya, kita punya mobil yang sebenarnya kita tidak pernah tergantung kepada kendaraan apapun. Kalau kita punya mobil, jadi ketika orang tua kita sakit, kita langsung jalan. Ternyata kan tidak. Jadi yang lepas dari pikiran kita adalah bahwa ketika ada orang tua kita menyatakan rindu kepada kita, kita selalu memiliki sebuah anggapan bahwasannya dengan dikirim uang, ya, dengan dikirim sesuatu selesai. Tidak. Jadi coba kita bandingkan dengan ketika kita pergi keluar kota, pasangan hidup kita bilang, "Aduh, malah kok rindu banget mama hari ini misalnya." Ya udah deh, baru ditinggal dulu seminggu. Dan ini pakai video call aja, kata kita kan. Dari jauh kita, Pertanyaannya, rindunya selesai enggak? Rindu itu tentu sih perlu sentuhan. Rindu itu perlu tatap muka. Ya. Rindu itu perlu bersama. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayolah ya. Mereka ketika membutuhkan kita, mereka datang dengan tulus hati. Bahkan kalau mereka masih ada punya kemampuan, mendengar anaknya sakit, mereka datang. Tidak nunggu. Mereka datang. Maka patut kalau Rasulullah memberikan gambaran yang sedemikian kepada kita, bahwa dulu orang Yahudi, kata Rasulullah, orang Yahudi itu dia dengan sangat tulus dan tanpa memperhitungkan apapun selalu mengutamakan orang tuanya. Sekalipun kata kita, "Ya Pak, logik aja Pak, logik gimana? Anaknya nangis semalaman, bapak ibunya tidur, ya sudah kasih saja anaknya, besok perahin lagi." Iya. Tapi nilai ketulusan yang ada di sini, ketika seseorang kemudian lebih mengutamakan orang tuanya, dalam perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan perhitungan kita. Ya, orang tua mendidik kita tanpa kemudian mengharapkan apapun dari kita. Jadi layak itu kita balas. Si Yahudi tadi telah memberikan pengajaran kepada kita bahwasannya orang tua kita sangat layak untuk kita muliakan, orang tua itu sangat layak untuk kita hormati. Bahkan kalau berkata kepada Nabi Yusuf, jadi ketika ada orang tuanya datang bersama saudara-saudaranya, dinaikkan ke atas singgasananya, orang tuanya menyatakan apa? Nah, aku tidak semulia itu. Tidak, ayah. Dinaikkan ke atas singgasananya, yang kemudian Nabi Yusuf sujud penghormatan kepada ayahnya, bahwasannya Anda lebih mulia dari siapapun, daripada raja-raja manapun. Yang pertama, jadi nilai ketulusan dan keikhlasan yang diajarkan oleh orang Yahudi kepada kita, yang diikuti oleh Rasulullah SAW, membuahkan pengkabulan atas doa-doa yang kita panjatkan. Jadi rupanya Bapak Ibu nggak cukup dengan Rabbi firli walidayya, ternyata nggak cukup dengan itu. Ya. Harus ada aksi, harus ada apa yang kita lakukan untuk mereka. Sebab kenapa? Mereka nggak berharap apa-apa kok. Nggak ada sesuatu pun yang mereka harapkan dari kita. Ada yang berharap nanti kirim sekian. Bahkan orang tua kita melihat kita bahagia, terus subhanallah. Tapi ketika kemudian beliau telepon, kita respon dengan sebaik-baiknya, Masya Allah. Makanya ketika ada salah seorang yang ketika orang tuanya meninggal dunia, kan orang tuanya dimuliakan, dibutuhin, mandi, laki-laki nih, dimandiin, kemudian diusap di bagian badannya, kakinya juga diusap, hingga kemudian kalau pergi kemana dibopong, Bu. Presiden kedua kita juga pernah melakukan itu, dibopong dia sampai mobilnya. Bahkan bodyguardnya menyatakan, "Biar Pak, kami yang bawa." Oh enggak, saya harus membopong ibu saya, dibopong sampai ke mobil.
kemuliaannya. Jadi ketika orang itu kehilangan ibunya, ditanya, kenapa Anda menangis? Toh, ini sudah qudratullah. Ketika Allah menghendaki, ya sudah. Kan hidup harus berlanjut. Dijawab orang itu apa? Saya tidak menangis ketika kehilangan jasad dia. Saya tidak menangisi kepergian dia. Itu memang sudah qudratullah. Yang saya tangisi adalah kesempatan saya melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu beriman dengan surga. Jadi saya kehilangan surga, kata dia. Subhanallah, Pak. Jadi kalau orang menangis lantaran dia kehilangan cuma jasad, kecil. Tapi ketika dia merasa kehilangan surga, lantaran nggak bisa lagi untuk berbuat suatu kebaikan, yang di situ ada surga. Wow, subhanallah, jempol banget itu. Yang pertama ya. Jadi kata Rasulullah, rawat orang tua kita dengan ketulusan, perhatikan orang tua kita dengan keikhlasan, apapun yang menjadi keluhan mereka. Kalau mereka mengeluh sakit, dulu pun kita sakit sedikit aja kita tanya, kita temui gitu. Sakit bagian mana? Ayo ya ibu, ayahin anak urutin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang bos, ya, seorang pengusaha yang dia memiliki seorang karyawan yang belum sempat mengambil gajinya, kemudian ini subhanallah selamat, Pak. Jadi kalau misalnya diibaratkan kepada kita nih, ada pembantu kita misalnya pergi, dia pulang, ternyata dia nggak mengambil gajinya, kita beliin dua ekor domba katakan, atau 2 ekor kambing. Ya setelah beranak pindah datang lagi tuh karyawan kita datang kepada kita minta gajinya. Kita berikan domba-domba itu, atau kita ganti dengan sebesar yang kita berikan kepada mereka. Ini subhanallah, Pak, subhanallah. Jadi keikhlasannya nggak terukur gitu. Jadi kalau berkaca kepada kita, la haula wala quwwata illa billah, memang duniawi kita ya godaannya subhanallah. Benar ketika Allah menyatakan kalau misalnya manusia itu diberikan pilihan, apakah mereka itu akan abadi, memilih untuk abadi bersama bumi ataupun akan abadi bersama langit, pasti mereka akan memilih abadi bersama bumi. Karena kenapa? Enak, Pak. Dunia itu enak. Jadi berpikir bahwasannya nggak ada sesuatu pun yang nggak bisa kita beli dengan kekayaan yang kita miliki. Saya tadi ngobrol-ngobrol di masjid. Ada seorang yang dia masih mau menjadi kaya, begitu ada mobil baru dia beli. Orang yang kaya raya, dia menggunakan Volvo yang paling lama tuh ya. Ketika ditanya, kenapa Anda kok masih menggunakan Volvo yang lama? Jawabannya subhanallah tuh ya. Dia bilang, orang lain tahu kok gua kaya raya. Dia bilang, ngapain? Nggak pede aja mereka. Benar juga. Karena kenapa? Dunia itu Bapak Ibu sekalian berbagi hanya nikmat itu dalam pandangan mata kita aja. Jadi sama dengan impian kita tentang bahwa kita akan punya rumah baru, punya rumah yang lebih luas. Impiannya adalah, oh kalau aku punya rumah yang lebih luas, tentu aku bisa untuk ini, untuk ngatur ini, ngatur sana, ngatur sini gitu kan. Mereka lupa bahwasannya ketika kita memiliki sebuah rumah sekecil apapun, tapi ketika kita syukuri dengan sebenar-benarnya bahwa kita nggak ngontrak pada hari ini, kita masih berbahagia dengan anak-anak dan anggota keluarga kita masih berbahagia, ya itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Daripada kita memiliki rumah besar-besar tapi kita punya hutang gimana? Tiap hari kita mikir hutangnya jauh. Tapi kita punya rumah kecil. Nah, coba kita perhatikan pada orang yang punya rumah besar. Orang-orang yang punya rumah besar, ketika mereka sudah mulai tua, aduh, pengen rumah yang lebih kecil. Emang kenapa? Ya, ada yang ngerawat. Untuk naik ke atas itu susahnya minta ampun, di sini aja. Karena bahas toh, subhanallah. Ada satu rumah cuma 2 tingkat, 6 tahun belum selesai. La haula wala quwwata illa billah. 2 tingkat pakai lift. Subhanallah.
Ini gambaran bahwasannya duniawi kita itu. Nah, lantaran godaan-godaan duniawi kita itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sering melanggar apa yang menjadi hak-hak dari orang-orang di sekitar kita. Melanggar hanya seperti itu tadi. Gajinya sekian, 5 rial kita beliin. Kan kadang-kadang nanya tuh jemaah, lah kan nggak salah Pak, memang gajinya cuma 2 juta. Ya, kemudian ketika kita beliin kambing segala macam beranak pinak, kan ketika dia datang beberapa tahun kemudian, kita kasih 2 juta kan nggak ngurangi Pak. Nggak ngurangi memang, gitu. Nggak ngurangi. Tapi ingat, Allah melihat ke sini. Jadi batas antara hak dan batil itu di sini. Bahwa dari awal dia sudah menyiapkan dalam hati, oh daripada uang ini nanti aku pakai, aku beli kambing lah 2 ekor. Akhirnya apa beranak pinak, ingat ya, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggaji orang itu, yang kita pakai itu adalah gaji orang itu. Itu yang harus kita perhatikan. Ini yang jarang Pak lewat dari pandangan kita ini. Ada yang ngomong kemudian, ya bodoh kali kalau bisa dikasih itu kepada ini. Ya udah gaji cuma 2 juta, kasih aja 2 juta. Gini loh gambarannya Bapak Ibu. Suatu saat ada seseorang nih, ya seseorang yang kemudian menyetorkan uang umroh kepada saya, misalnya, mohon maaf ya bukan promosi, menyetor umroh kepada saya. Pak, ini Pak, saya setor umroh untuk keberangkatan bulan sekian. Nah, uang di saya. Kemudian saya ingin bantu teman saya misalnya Pak Hasto yang kesulitan keuangan untuk memberangkatkan jemaahnya. Saya berpikir bahasanya, ya, wah ini kesulitan. Iya dong Pak, harus ditolong Pak, harus jemaah saya ini harus berangkat kurang duitnya. Waduh Pak, ini mau jemaah saya kata saya. Pak Hasto ngomong kemudian, nah Pak Rusdi kan masih berangkat tahun Pak bulan-bulan sekian. Gak apa-apa dipakai nanti pada bulan sekian, nanti saya bayar. Ingat Bapak Ibu sekalian berbahagia, duit ketika ada di orang lain bukan duit kita. Ya, itu harus disadari. Ketika berapapun kita punya duit, tapi masih ada di orang lain, kita nggak punya duit. Ternyata saya berangkatin jemaahnya Pak Hasto nih. Ya, pada hari khas lalu saya berangkatin jemaah saya tagih Pak Hasto. Pak Hasto ngomong apa? Aduh, gimana Pak? Nggak ada duitnya. Duh, nggak bisa begitu Pak Hasto. Ya terserah Pak Rusdi lah mau diapain saya, mau duitnya emang gak ada, mau ngomong apa? Orang nanya, lah kan antum gak salah, nama orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, kita itu diperintahkan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dari kelebihan kebutuhan yang kita miliki. Karena kita memiliki lebih, kita berikan pertolongan kepadanya. Tapi saat kita nggak memiliki kelebihan apapun dari harta yang kita miliki, nggak ada keharusan apapun bagi kita untuk memberikan bantuan kepada dia. Saya secara syariat salah. Salahnya di mana? Duit jemaah itu disetor untuk keberangkatan dia, dan saya gunakan untuk memberangkatkan orang lain. Dalam hitungan Allah itu merupakan sumber kesalahan yang sangat besar, bahkan fatal. Karena amanahnya untuk yang disimak, jadi yang disimpangkan. Maka kemudian jika Allah memberikan balasan kepada kita, ya, jangan kemudian kita ngomong Allahumma ya Allah, perasaan aku nolong orang itu. Itu dia masalahnya. Ada nggak pernah kita dapati saudara kita ngomong, Assalamualaikum Pak Reza, boleh nggak pinjam duit, saya mau bayar ini, tolong banget nih. Kata Pak Reza, waduh saya nggak ada duit, tolong pinjemin ya Pak Reza. Itu masalah. Kalau Pak Reza kemudian meminjamkan sejumlah uang untuk diberikan bantuan kepada saudaranya tadi, ini merupakan sebuah kesalahan besar. Karena kenapa? Anda itu diperintahkan memberikan bantuan ketika memiliki kelebihan. Ketika tidak memiliki kelebihan, nggak ada kewajiban bagi Anda untuk itu. Jadi kalaupun nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, aku utus hambaku datang kepada engkau, ya, engkau berikan bantuan enggak? Enggak ya Allah.
hamba nggak berikan bantuan karena nggak ada yang lebih dari harta hamba. Tapi ketika kemudian, tapi engkau pinjamkan ke bank, iya habis kasihan ya Allah, itu kesalahannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dunia itu la ilaha illallah yang sedemikian mengakar dalam hati kita, sehingga kemudian kita suka untuk melanggar hak-hak orang lain. Nah orang itu dosa enggak? Ya dosa lah. Orang itu dosa, sama-sama dosa. Kan sama Pak? Kan sama dengan ketika ada orang mencuri, maka dibilang si pencuri yang mendukung terjadinya pencurian. Nah yang menadah barang curian, dosa semua. Kenapa untuk persoalan mencuri paket segala macam kok lincah banget lisan kita untuk menyatakan bahwa itu haram, tapi untuk persoalan-persoalan kayak gini kok enggak gitu. Coba dilihat hakikatnya dah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Boleh jadi dunia itu terbuka di hadapan kita semua, tapi hak-hak orang lain itu kita penuhi. Jangan sampai kita jika mereka, jangan sampai kita tahan. Makanya kata Rasulullah, jadi bayarlah bayaran dari orang yang bekerja itu sebelum keringannya kering, kayak gitu. Sekalipun ada yang guyon-guyonan, gimana dong dengan Pak Riza yang kerjanya di bawah AC, gak keringat dia. Ada kayak gitu. Tetap aja itu hanya sebagai sebuah ibarat bahwasanya kita itu jangan sampai ya, meremehkan sampai melalaikan kewajiban kita kepada orang yang pernah bekerja kepada kita. Ya. Makanya Bu, Pak, kenapa kok kemudian Rasulullah menyatakan bahwa itu merupakan sebuah bentuk ketulusan? Karena sangat berat Pak. Ratusan kambing loh, dari cuma 2 juta diberikan kepada seseorang yang dia cuma bekerja 1 bulan sama kita. Orang yang sekarang bekerja tahunan aja Pak, berusaha untuk gimana caranya keluar tanpa pesangon ya Pak. Coba sekarang gitu Pak. Dia cuma saya ngatur kepada saya Pak, entar lagi ada perampingan. Bagus nggak dapat pesangon, saya bilang. Pesangon apa Pak? Oh ini dilimpahkan kepada PT lain, gitu, yang nggak sejalan dengan kita, gitu kan? Kan itu sama halnya dengan ya kalau Iyu nggak suka, boleh keluar dengan sukarela, nggak dapat pesangon, gitu kan? Nah tapi dihukum nggak dia perusahaannya? Jangan pernah berkata tidak dihukum. Ketika ada tersirat niat di hati kita bahwasannya kita ingin agar karyawan ini keluar dari perusahaan kita tanpa pesangon, udah diniatkan dalam hati dia. Oh, tinggal tunggu balasannya. Maka kata Allah, ya, ketika berkata kepada Rasulullah, kalau ada orang-orang yang nggak mau diberikan peringatan oleh engkau sudah beri peringatan kepada mereka dengan cara yang baik, dan juga mereka mau mengikuti engkau, maka kata Allah, biarkan antara aku dengan hambaku, aku akan putusi dia, kamu udah gak usah ikut campur. Wah, kalau udah kayak gitu, Pak Subhanallah, habis kita. Allah dilawan itu. Kita siapa gitu. Fir'aun aja yang sekaya itu Pak, sedikdaya itu, Fir'aun masih Allah hancurkan. Makanya kita jadi mengerti kenapa kok Fir'aun yang dijadikan sebagai ibrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu Pak. Jadi omongannya sama kita yang secara telak tuh, Fir'aun aja hancur, lu siapa? Presiden bukan, ini siapa gitu. Kan bukan apa-apa kita Pak. Makanya Pak, kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada pilihan buat kita terus. Penuhi hak orang dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jangan sampai kemudian kita ingkari mereka, jangan sampai kita hianati mereka. Kalaupun kita nggak dapat balasan dengan cepat, percayalah itu akan dibalas perlahan. Pasti ada balasannya. Tapi kan kita kesel banget Pak, nggak dibalas-balas, dia udah dolim gitu. Oh, Anda maafin aja. Rasulullah juga sama kok. Rasulullah juga, ya Allah, kok ini sulit banget untuk ngajak mereka ya Allah. Ya sudah, kamu gak usah marah. Yang penting diajak. Maafkan mereka dengan sebaik-baiknya. Itu Allah Pak, kepada Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada orang bersalah, maafin aja. Gak usah sakit hati. Ya, karena kalau kamu sakit hati rugi. Ya toh? Orang yang nyakitin kita di dunianya, kita kepikiran berdua nih. Susahnya istri tempat tidur, gue kesel banget tuh masalah gitu. Ya kenapa?
itu nyakitin banget. Ya sudah lah, maafin gimana? Masih nggak ngerasain, macam-macam itu. Yang nyakitin kita di dunia nyata. Siapa yang rugi sebenarnya? Kita. Ya, itu kalau nggak ribut suami istri itu Pak sampai pagi Pak. Wah, Bang memang nggak pernah dukung aku, yang salah didukung. Istrinya tuh lebih saya. La haula wala quwwata illa billah. Itulah godaan duniawi kita. Ya, jadi kalau misalnya kita seorang pengusaha, nggak usah pengusaha lah, sebagai rakyat biasa aja, penuhi hak orang lain gitu. Jangan sampai mereka itu tersakiti dengan perilaku yang kita lakukan. Jangan sampai tersakiti dengan omongan yang kita ucapkan. Jangan sampai tersakiti dengan raut muka kita. Itu yang paling penting. Ini kan susah Pak nih, raut muka nih Pak. Untuk jangan raut muka itu marah ya, enggak marah. Nyuci piring dia Pak, dibanting-bantingin piring itu. Marah ya? Enggak marah. La haula wala quwwata illa billah. Itu gambaran-gambarannya. Ya. Jadi kalau kita maafkan dengan tulus. Kita melakukan sesuatu kepada mereka, lakukan dengan tulus, dengan sampai ada efek apapun. Itu kalau kita pengen agar doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga masalah yang ingin menodai kehormatan orang lain. Banyak Pak di antara kita itu Pak yang nunggu-nunggu orang tuh hancur. Banyak. Ya. Jadi ketika kita pengen nih, aku pengen banget sampai itu. Gimana caranya agar dia tertarik kepada saya? Padahal secara face to face ditolak dia Pak. Lu enggak mau. Gitu. Ada nggak pernah dengar orang yang ngomong dia? Kalau gua nggak bisa punya dia, nggak ada seorang pun yang memiliki dia. Ada nggak orang ngomong? Ada. Ya. Anak-anak muda ini, gitu. Ada seperti itu. Banyuwangi apa lagi? Tapi waliyadzubillah, kita harus proporsional dalam pengertian. Senampang sesuatu itu yang bisa kita gapailah. Tapi jangan sampai kemudian kita mencapai sesuatu dengan nyakitin orang. Allah itu memberikan aturan kepada kita. Mendoakan dia dengan keburukan aja nggak boleh. Mendoakan dengan keburukan aja nggak boleh. Gimana sampai kemudian 3 orang mendoakan dengan keburukan, bikin galau apalagi gitu. Nah kalau yang ini ngasih Yahudi tadi kan jelas-jelas dia pengen kepada perempuan itu, tinggal gimana caranya. Udah face to face ditolak. Kalau banyak lagi ditolak, dukun bertindak gitu. Tapi dia kan ditunggu sampai dia punya butuh gitu. Ini kita sering alami. Nah bukan alami maksud saya, sering kita lihat di kantor-kantor di sekitar kita betapa orang-orang itu menunggu kejatuhan seseorang. Ya, yang ada ya rasa hasud, rasa iri di sini Pak. Kalau sudah hasud dan iri dari sini, subhanallah, itulah. Ya, pikiran-pikiran kita tuh udah dikuasai oleh rasa hasud dan iri dengki kita kepada mereka. Akhirnya apa yang kita ingin? Ditunggu dia. Kapannya dia punya butuh. Akhirnya begitu punya butuh, udah dikasih pinjaman tanpa syarat, nggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemarin saya sedihnya kenapa? Kan ini lagi ada koperasi 212 Mak nih, gitu. Di Pangandaran itu ada sebuah tanah yang ketika mau disewa untuk dilower itu cuma 150 atau 160 setahun gitu. Tiba-tiba datang ya dari yang lain gitu, dari yang sudah berkuasa di sini menyatakan Pak itu tanah itu kami sewa 400 juta setahun. Siapa yang kemudian tidak akan tertarik? Ketulusan yang membedakan itu. Alhamdulillah si punya tanah apa? Oh enggak Pak. Ini sudah kami sewakan kepada Tuhan kedua. Subhanallah gitu. Ya, artinya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Tidak ada satupun yang bisa untuk melindungi kita dari rasa iri, hasud, benci segala macam kecuali Allah. Tidak ada satupun. Si perempuan tadi berusaha untuk menolak Pak. Berusaha gimana caranya ya? Agar menolak dengan halus gitu. Kalau putri kita ini dilamar oleh orang lain Pak,
Ya kemudian nolak itu ditolak, nolak diterima masalah, kadang nggak diterima pun juga masalah. Ditolak, kita nolak masalah kadang-kadang. Ya, jadi perlu untuk dipilih bahasa yang bagus, bahasa yang santun, intonasi yang bagus. Gimana caranya? Kalau di Madura kan gitu, Pak. Jadi begitu anak perempuan kita dilamar, waduh, ini nolaknya gimana? Diterima juga kita tahu silsilahnya. Kira-kira gimana? Itu dibutuhkan cara yang sangat bagus. Si perempuan Yahudi sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi memang dasar ini nih. Jadi hubud dunianya, hubud rasa cinta kepada duniawinya. Jadi wanita itu yang membuat dia kemudian mabuk kepayaan. Begitu dicari, orang tuanya punya kebutuhan, udah, nih, apa yang dikasih udah dipakai karena kebutuhan, Pak. Hingga setelah ketika gue nggak bisa bayar, gue mohon maaf ini nggak bisa bayar nih, gimana om? Ya udah, aku tak lunasi semua itu, tapi kamu nikah sama saya. Ini kayaknya tradisi banget di Indonesia, Pak, kayak gitu, Pak. Yang variantas kan tuh banyak kayak gitu, coba di sinetron itu, ya. Dan dari awal itu gitu. Oh, benar, kamu harus menikah dengan saya kalau udah ini. Jadi ini ada sebuah tradisi yang sebenarnya itu buruk sebenarnya. Karena kenapa? Kita minimnya uang loh. Yang dibalikin ya harus uang. Kan gitu kan? Jangan kemudian dibayar dengan anak perempuan itu salah tuh, hak salah, dari mana urusannya itu? Nah, tapi ketulusan hakiki yang betul-betul kita lihat dari si laki-laki tadi ini adalah ya karena dia diingatkan tentang Allah. Jadi ketika sudah mau action, ya udah tinggal action tuh, udah tinggal sekali lagi si perempuan tadi menyatakan, wahai saudaraku, ingatlah kepada Allah. Ini merupakan sebuah perbuatan dosa yang buat dia kemudian terhanya dia berhenti. Ini disebut dalam Al-Quran, alladzina, ya, orang-orang yang mohon maaf, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi orang laki-laki ini kemudian dia begitu ingat kepada Allah Subhanahu, dia istighfar kemudian, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, itu istighfar, kemudian ditinggalkan perempuan tadi. Nah kemudian dinyatakan, udah selesai ini, kamu merdeka dan semua hutang-hutangmu udah aku anggap lunas. Berat ya Pak Bu, ini berat. Sama dengan ketika seorang datang kepada saya, Ustaz, itu dalam Al-Quran ada dinyatakan bahwasanya kalau misalnya kita nagih hutang, ya udah kasih ke lapangan. Dikasih ke lapangan kita tagih lagi, nggak bisa bayar lagi, kasih ke lapangan. Terus